Selamat datang di channel Teman Teidu. Di channel ini, seperti biasa saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Angin pegunungan berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai menguning. Jalan setapak berbatu yang mereka lalui terasa semakin menanjak, membuat roda pedati yang mereka tumpangi sesekali tergelincir. Kiai Mursyid duduk tegak, tatapan matanya lurus ke depan, sementara Nyai Siti, istrinya, menggenggam erat tangan anak mereka, Hanan, yang sesekali melirik ke kanan dan kiri dengan rasa penasaran. Desa Karangjati, desa terpencil di lereng pegunungan, akhirnya mulai terlihat dari kejauhan. Rumah-rumah kayu berdinding anyaman bambu berdiri berjajar di antara pepohonan besar yang rimbun. Suasana desa tampak sepi, hanya beberapa orang tua yang terlihat duduk di beranda rumah mereka. Saat pedati mereka mulai memasuki desa, beberapa warga yang sedang bercakap-cakap di pinggir jalan tiba-tiba berhenti bicara dan memandang mereka dengan tatapan tajam dan penuh selidik. Sepertinya mereka tidak suka kedatangan kita, bisik Nyai Siti dengan nada cemas. Kiai Mursyid hanya tersenyum tipis, mungkin mereka hanya terkejut. Tidak sering ada pendatang baru di desa seperti ini. Hanan, yang duduk di antara mereka, menggenggam tangannya sendiri dengan gugup. Ia merasakan hawa desa ini berbeda, tidak seperti kampung lama mereka yang ramai dengan suara anak-anak bermain dan ibu-ibu bercengkerama di halaman rumah. Desa ini terasa sunyi dan seolah dihuni oleh orang-orang yang penuh rahasia. Ketika pedati berhenti di depan sebuah rumah panggung yang cukup besar, seorang pria tua dengan sorban lusuh menghampiri mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Darsa, kepala dusun setempat. Wajahnya keras dan penuh keriput, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. "Selamat datang, Kiai Mursyid," ucapnya datar. Tanpa senyum, Kiai Mursyid membalas dengan anggukan hormat. "Terima kasih, Pak Darsa. Kami bersyukur bisa diterima di desa ini." Pak Darsa hanya mengangguk kecil sebelum memberi isyarat kepada beberapa pemuda desa untuk membantu menurunkan barang-barang dari pedati. Namun, tidak ada satupun pemuda yang tampak antusias. Beberapa dari mereka justru saling berbisik dengan ekspresi ragu. Ada sesuatu yang terasa janggal. Malam pertama di rumah baru setelah mengucapkan terima kasih kepada para pemuda yang membantu. Mereka, Kiai Mursyid dan keluarganya mulai membereskan barang-barang di rumah baru mereka. Rumah panggung itu cukup luas, dengan dinding dari kayu jati yang sudah tua. Lampu minyak yang tergantung di sudut rumah memberikan cahaya redup yang menambah suasana kelam. Saat malam tiba, suasana desa semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik atau hewan malam lainnya, hanya gemerisik angin yang menerobos celah-celah rumah. Hanan merasa gelisah. Ia berbaring di tikar anyaman sambil sesekali melirik ke arah jendela yang sedikit terbuka. Bulan separuh tampak, bersinar pucat, memberikan bayangan aneh pada pepohonan di luar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Langkah itu berat dan lambat, seolah seseorang sedang mengitari rumah mereka. Nyai Siti menegang, matanya melebar. Kiai Mursyid segera berdiri dan berjalan ke arah jendela. Tetapi saat ia mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa. "Mungkin hanya binatang malam," ujarnya, mencoba menenangkan istrinya. Namun, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Lalu, suara lain mengikuti seperti seseorang yang tengah berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Nyai Siti menggenggam tangan Hanan erat-erat, sementara bocah itu mulai gemetar ketakutan. Kiai Mursyid segera mengambil surban dan duduk bersila di tengah ruangan. Dengan suara tenang, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suara bisikan itu perlahan mereda dan langkah kaki yang tadi terdengar kini menghilang sepenuhnya. "Apa itu tadi, Kiai?" tanya Nyai Siti dengan suara lirih. Kiai Mursyid menghela napas. "Mungkin kita hanya diuji. Kita belum tahu sejarah tempat ini." Hanan menelan ludah. Ia ingin mengatakan bahwa sebelum suara langkah itu muncul, ia sempat melihat sesuatu di balik jendela. Sebuah bayangan hitam yang tingginya hampir menyentuh atap rumah berdiri diam sambil menatap ke dalam rumah mereka. Namun, ia urung berbicara. Ia takut ayahnya menganggapnya berkhayal. Malam itu berlalu dengan ketegangan yang menggantung di udara. Tidur mereka gelisah, dan Hanan bahkan sempat terbangun beberapa kali karena merasa ada yang mengawasi dari balik jendela. Keesokan paginya,
Kiai Mursyid memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi desa. Ia ingin mengenal lebih jauh tempat yang kini mereka tinggali. Namun, suasana desa masih terasa sama, seperti kemarin, sepi dan penuh kewaspadaan. Beberapa warga yang ditemuinya hanya membalas salam dengan anggukan kaku. Sebelum cepat-cepat berlalu, saat ia mendekati sebuah warung kecil di ujung desa, seorang lelaki paruh baya yang sedang duduk di sana tampak menatapnya lama. Lelaki itu akhirnya berdiri dan mendekatinya. "Kiai Mursyid, bukan?" tanyanya dengan suara serak. Kiai Mursyid mengangguk. "Benar, Pak. Mohon maaf, saya belum tahu nama Bapak." "Saya Mbah Karyo," jawab lelaki itu. Ia melirik ke sekitar, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Kiai, saya tidak bisa bicara banyak, tapi sebaiknya sampean dan keluarga pergi dari desa ini." Kiai Mursyid mengernyit. "Kenapa begitu, Mbah?" Mbah Karyo tidak segera menjawab. Ia menatap lurus ke mata Kiai Mursyid, lalu berbisik pelan. "Desa ini bukan tempat untuk orang-orang seperti sampean. Di sini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat." Sebelum Kiai Mursyid sempat bertanya lebih lanjut, Mbah Karyo segera pergi, meninggalkan Kiai Mursyid yang masih berdiri dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Saat ia kembali ke rumah, Nyai Siti menyambutnya dengan wajah cemas. "Kiai, tadi ada seseorang yang meninggalkan sesuatu di depan rumah." Di tangannya, ia memegang sebuah bungkusan daun pisang yang diikat dengan benang merah. Kiai Mursyid membukanya dengan hati-hati, dan seketika aroma anyir menyengat keluar. Di dalamnya ada kepala ayam hitam dengan darah yang masih segar. Kiai Mursyid menarik napas dalam. Ia sadar bahwa keluarganya telah masuk ke dalam bahaya. Namun, ia tidak akan mundur begitu saja. Sebagai seorang kiai, ia yakin bahwa cahaya keimanan akan selalu mampu mengalahkan kegelapan. Seberapapun pekatnya, tanpa ragu, ia mengambil air dalam kendi, membaca doa, lalu menyiramkan air itu ke bungkusan tersebut. Begitu air menyentuhnya, kepala ayam itu mengering dan berubah menjadi debu, lenyap ditiup angin. Saat itu pula, dari kejauhan terdengar suara jeritan panjang, seperti seseorang yang tengah kesakitan. Kiai Mursyid menggenggam tasbihnya erat. Ia tahu ini baru permulaan. Hari-hari pertama di desa Karangjati terasa semakin aneh bagi keluarga Kiai Mursyid. Warga desa tetap bersikap dingin dan seolah menghindari mereka. Jikapun ada yang berbicara, mereka hanya mengucapkan kata-kata singkat dan segera berlalu. Hanan, yang masih penasaran dengan lingkungan barunya, mencoba menjelajahi desa sendirian. Saat pagi menjelang, saat berjalan di dekat kebun belakang rumah, ia bertemu seorang pemuda sebaya bernama Sarman. Tidak seperti warga lain yang terlihat enggan berbicara, Sarman justru tampak ramah dan terbuka. "Kamu pendatang baru ya?" tanya Sarman dengan nada pelan. Hanan mengangguk. "Aku Hanan, anak Kiai Mursyid. Kami baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu." Sarman menghela napas panjang dan melihat sekeliling sebelum mendekatkan suaranya. "Hanan, sebaiknya kamu dan keluargamu hati-hati. Desa ini tidak seperti yang kalian bayangkan." Hanan mengerutkan kening. "Maksudmu apa?" Sarman tampak ragu, tetapi akhirnya ia berbisik. "Aku ingin pergi dari desa ini. Aku sudah terlalu lama terjebak di sini, tapi tidak mudah keluar. Ada sesuatu yang mengikat kami." Belum sempat Hanan bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah semak-semak. Sarman langsung menjauh dan berlagak seolah mereka hanya mengobrol santai. Seorang lelaki tua bertongkat muncul dari balik pohon. Matanya menyipit curiga ke arah mereka sebelum melanjutkan jalannya. "Jangan bicara lama-lama denganku di tempat terbuka," bisik Sarman sebelum bergegas pergi. Kecurigaan Kiai Mursyid sementara itu. Kiai Mursyid mulai merasakan keanehan yang semakin nyata. Di desa, saat berjalan mengelilingi desa pada sore hari, ia melihat adanya sesajen yang diletakkan di beberapa sudut desa di persimpangan jalan, di bawah pohon besar, dan di tepi sungai kecil yang mengalir di belakang perkampungan. Sesajen itu bukan sekadar bunga dan dupa, melainkan berisi kepala ayam yang masih berdarah, kain kuning, serta mangkuk berisi darah kental. Bau amisnya menusuk hidung. Kiai Mursyid menghela napas panjang. Ini jelas bukan tradisi biasa, gumamnya. Ia menyadari bahwa desa ini tidak hanya masih memegang teguh kepercayaan lama, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang terjadi. Ia semakin yakin bahwa ada praktik pesugihan di desa ini ketika ia kembali ke rumah. Nyai Siti menyambutnya dengan wajah cemas. "Kiai, tadi aku melihat sesuatu yang aneh."
Apa itu, Nyai? Di dekat sumur tua di belakang rumah, aku melihat seorang perempuan tua meletakkan sesuatu di dalam tanah. Ketika aku mendekat, aku melihat itu seperti potongan daging dan darah. Lalu dia berbisik-bisik seperti membaca mantra. Kiai Mursyid menatap istrinya dengan tajam. Mereka sedang melakukan ritual. Kita harus semakin waspada. Malam itu, keluarga Kiai Mursyid kembali mengalami gangguan. Hanan terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Kali ini, langkah itu terdengar seperti lebih dari satu orang. Ia mengintip dari jendela, tetapi yang terlihat hanya bayangan hitam samar di antara pepohonan. Pagi harinya, desa dihebohkan dengan kabar kematian seorang warga. Seorang lelaki parubaya ditemukan tewas di depan rumahnya dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar, seolah meninggal dalam ketakutan. Namun yang aneh, tidak ada tangisan, tidak ada teriakan duka. Warga hanya mengangkat jenazah dengan ekspresi datar, seolah kematian seperti ini adalah hal biasa. Nyai Siti yang menyaksikan kejadian itu merinding. Kiai, kenapa mereka seolah tidak peduli? Biasanya jika ada yang meninggal, orang-orang pasti berduka dan berkumpul. Tapi ini, seperti tidak ada rasa kehilangan. Kiai Mursyid hanya diam. Ia tahu bahwa semakin lama mereka tinggal di desa ini, semakin banyak rahasia yang akan mereka ungkap. Namun, ia juga menyadari bahwa semakin dalam ia mencari tahu, semakin besar bahaya yang mengintai keluarganya. Peringatan Sarman di sore hari, Hanan kembali bertemu dengan Sarman di dekat sawah. Kali ini, pemuda itu tampak lebih gelisah dari sebelumnya. Hanan, kamu melihat orang yang meninggal tadi pagi kan? Tanya Sarman tiba-tiba. Iya, kenapa? Sarman menelan ludah. Setiap tahun, selalu ada orang yang mati mendadak seperti itu. Mereka yang meninggal biasanya orang-orang yang sudah waktunya menjadi tumbal. Hanan tersentak. Tumbal maksudmu? Sarman menunduk dan berbisik. Di desa ini, ada pesugihan yang sudah berlangsung turun-temurun. Orang-orang yang mendapat keberuntungan harus membayar dengan nyawa. Jika tidak ada tumbal, maka pesugihan itu akan berbalik menyerang pelakunya sendiri. Hanan merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu, bagaimana cara mereka memilih siapa yang akan menjadi tumbal? Sarman menatap Hanan dengan sorot mata penuh ketakutan. Biasanya mereka memilih orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki perlindungan, atau pendatang baru. Hanan merasa darahnya membeku. Ia langsung teringat pada keluarganya. Jadi, keluarga kami dalam bahaya. Suaranya bergetar. Sarman menggigit bibirnya dan mengangguk pelan. Aku tidak bisa mengatakan lebih banyak sekarang. Tapi dengarkan aku baik-baik, Hanan. Jangan pernah berhutang atau menerima sesuatu dari warga desa ini, sekecil apapun, karena itu bisa menjadi tanda bahwa kau setuju menjadi bagian dari pesugihan mereka. Hanan mengangguk cepat, hatinya berdebar keras. Ketegangan yang memuncak di rumah Kiai Mursyid semakin intens melakukan doa dan dizik. Ia mulai merasakan bahwa sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka. Malamnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat bayangan hitam besar berdiri di depan rumahnya, dengan mata merah menyala dan suara berbisik yang menyeramkan. Saat terbangun, ia mendapati bahwa Nyai Siti juga terjaga. Wajahnya pucat. Aku mimpi buruk, Kiai. Ada sesuatu yang ingin masuk ke rumah kita. Kiai Mursyid mengangguk pelan. Ia tahu, malam-malam mereka di desa ini tidak akan pernah tenang. Di luar ramah, suara langkah kaki kembali terdengar, mengitari rumah mereka dengan gerakan yang perlahan, tetapi pasti. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Malam di desa Karangjati semakin mencekam bagi keluarga Kiai Mursyid. Nyai Siti mulai sering sakit tanpa sebab yang jelas. Awalnya hanya rasa lelah dan pusing, tetapi lama-kelamaan tubuhnya melemah. Suhu badannya naik turun tanpa bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Setiap malam, ia sering menggigil meski udara di luar terasa hangat. Kiai, tubuhku terasa berat, seperti ada yang menindihku, bisik Nyai Siti dengan suara lemah. Kiai Mursyid duduk di sampingnya, memegang tangan istrinya yang terasa dingin. Ia membaca ayat suci dan meniupkannya ke segelas air putih, lalu memberikan air itu kepada istrinya. Nyai Siti meminumnya dengan perlahan, tapi sesaat kemudian wajahnya berubah pucat dan ia memuntahkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Kiai Mursyid mengerutkan dahi. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ada sesuatu yang mengganggu istrinya, sesuatu yang berasal dari dunia gaib. Mimpi buruk Hanan sementara itu. Hanan juga mengalami gangguan. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat
sosok makhluk hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu berdiri di depan rumahnya, mengulurkan tangan seolah hendak meraih sesuatu di dalam rumah. Pada malam ketiga, mimpi itu semakin nyata. Dalam mimpi, makhluk hitam itu memanggilnya dengan suara serak. "Hanan, keluarlah, keluarlah." Hanan terbangun dengan tubuh penuh keringat. Nafasnya tersengal-sengal. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bulu kuduknya meremang ketika mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Dengan gemetar, ia mengintip dari celah tirai. Di luar, samar-samar, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut halaman rumahnya. Makhluk itu tidak bergerak, hanya dia menatap ke arah jendela kamar Hanan. Ketika ia hendak berteriak, bayangan itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Peringatan dari sesepuh desa keesokan. Harinya, Kiai Mursyid mendapat kunjungan dari seorang lelaki tua yang dikenal sebagai sesepuh desa. Namanya Mbah Wiryo. Dengan langkah pelan dan sorot mata penuh rahasia, ia duduk di beranda rumah Kiai. "Kiai, aku datang untuk memberi peringatan. Jangan ikut campur dalam urusan desa ini," kata Mbah Wiryo tanpa basa-basi. Kiai Mursyid menatapnya tajam. "Apa maksud Mbah? Kiai pasti sudah melihat sesajen di berbagai sudut desa, bukan? Pasti juga sudah mendengar tentang kematian. Kematian yang dianggap biasa oleh warga di sini. Aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut, tapi ketahuilah, di desa ini ada aturan yang sudah berlangsung turun-temurun. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika aturan itu menyangkut pesugihan, berarti ada sesuatu yang harus dihentikan," ujar Kiai Mursyid tegas. Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Aku paham, Kiai adalah orang yang taat agama dan ingin menegakkan kebenaran. Tapi jika Kiai tetap keras kepala, aku khawatir keselamatan Kiai dan keluarga akan terancam. Lebih baik Kiai pergi dari desa ini sebelum semuanya terlambat." Kiai Mursyid tidak menjawab. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Namun, sebagai seorang ulama, ia tidak bisa membiarkan kezaliman terus terjadi. Warga desa mulai menghindari keluarga Kiai setelah peringatan dari Mbah Wiryo. Warga desa mulai semakin menjauhi keluarga Kiai. Jika sebelumnya mereka hanya bersikap dingin, kini mereka bahkan tidak mau menatap mata Kiai Mursyid. Setiap kali Kiai atau Hanan lewat di jalan desa, orang-orang langsung menyingkir dan membisikkan sesuatu satu sama lain. Nyai Siti yang biasanya suka mengobrol dengan tetangga, kini tidak lagi disapa. Ia merasa seperti keluarga mereka sudah dianggap tidak ada. "Kiai, mengapa mereka semakin menjauhi kita? Apakah mereka takut atau justru membenci kita?" tanya Nyai Siti. Kiai Mursyid hanya bisa menduga, mungkin mereka takut terlibat dengan kita. Atau mungkin ada yang memerintahkan mereka untuk tidak berurusan dengan kita. Rapat rahasia di rumah Mbah Rekso di sisi lain desa. Para tokoh desa berkumpul di rumah seorang dukun sakti bernama Mbah Rekso. Rumahnya berada di tengah hutan kecil di ujung desa, jauh dari pemukiman. Mbah Rekso adalah pria tua dengan rambut putih panjang dan mata tajam penuh siasat. Ia mengenakan jubah hitam dan duduk di atas tikar anyaman, dikelilingi beberapa orang penting desa, termasuk kepala desa dan beberapa warga yang terlibat dalam pesugihan. "Mbah Rekso, kehadiran Kiai Mursyid dan keluarganya sudah mulai mengganggu keseimbangan desa kita. Mereka terlalu banyak bertanya, terlalu ingin tahu," ujar kepala desa dengan nada khawatir. Mbah Rekso tersenyum tipis. "Aku sudah memantau mereka sejak pertama kali datang. Kiai Mursyid memang orang yang kuat, tapi setiap manusia punya kelemahan, dan kelemahannya adalah keluarganya. Apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang warga. Mbah Rekso menutup matanya sejenak, lalu mulai membaca mantra dengan suara lirih. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata, "Tumbal harus segera dipilih. Jika tidak, pesugihan kita akan menagih nyawa kita sendiri." Kepala desa menelan ludah. "Siapa yang harus menjadi tumbal?" Mbah Rekso tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang kuning. "Nyai Siti, ia sudah mulai melemah. Jika kita menyerahkannya, pesugihan akan tetap berjalan lancar dan Kiai Mursyid akan kehilangan kekuatannya." Para tokoh desa saling pandang. Mereka tahu, menumbalkan seorang istri Kiai bukanlah hal yang mudah. Tapi mereka juga tahu bahwa tanpa tumbal, keberuntungan yang mereka nikmati selama ini akan berakhir. "Aku akan mengirim sesuatu untuk melemahkannya lebih cepat. Pastikan Kiai Mursyid tidak bisa berbuat apa-apa," lanjut Mbah Rekso. Malam itu, di rumah Kiai Mursyid, Nyai Siti semakin parah. Tubuhnya semakin lemas, napasnya pendek-pendek,
dan matanya terlihat kosong. Sesuatu yang jahat sedang menghisap nyawanya. Perlahan, Hanan duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, bertahanlah." Namun, di luar rumah, bayangan hitam kembali muncul, mengintai dengan sabar. Waktu semakin menipis, dan keputusan harus segera diambil siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Pagi itu, Hanan berjalan sendirian di jalan setapak yang mengarah ke tepi jurang. Udara dingin pegunungan menusuk kulitnya, tetapi ia tetap melangkah dengan hati-hati. Ia ingin mencari udara segar setelah semalaman dihantui mimpi buruk yang terus-menerus mengganggunya. Namun, tanpa ia sadari, seseorang diam-diam mengikutinya dari belakang. Saat Hanan hendak berbalik arah, sebuah dorongan kuat menghantam punggungnya. Ia terhuyung dan hampir jatuh ke jurang yang curam. Beruntung, ia berhasil meraih akar pohon yang menonjol di tepi tebing. "Siapa itu?" teriaknya dengan napas tersengal. Tidak ada jawaban. Hanan mencoba melihat ke belakang, tetapi sosok yang mendorongnya sudah menghilang. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, seseorang di desa ini benar-benar menginginkannya mati. Dengan susah payah, Hanan menarik tubuhnya kembali ke tanah datar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia segera berlari kembali ke rumah untuk memberitahu ayahnya tentang apa yang baru saja terjadi. Kitab-kitab tua dan rahasia pesugihan sementara itu. Kiai Mursyid sedang membersihkan ruangan belakang rumah yang selama ini jarang dibuka. Saat menggeser rak kayu tua, ia menemukan sebuah peti besi berdebu yang terkunci rapat. Dengan susah payah, ia berhasil membukanya dan menemukan beberapa kitab tua di dalamnya. Ia membuka lembaran kitab tersebut dengan hati-hati. Tulisan-tulisan kuno dalam aksara Jawa memenuhi halaman, dipenuhi dengan mantra-mantra aneh dan ritual yang menjijikkan. "Astagfirullah, ini adalah kitab pesugihan," gumamnya. Beberapa halaman menjelaskan tentang tumbal yang harus diberikan secara rutin agar kekayaan terus mengalir. Salah satu bagian paling mengerikan adalah tentang tumbal nyawa terakhir, di mana jika tidak ada tumbal yang dikorbankan, maka pelaku pesugihan akan menerima balasan mengerikan, kehilangan nyawa dengan cara yang tragis. Kiai Mursyid menggelengkan kepala. Ia kini paham mengapa desa ini begitu aneh dan mengapa banyak orang meninggal mendadak. Pesugihan ini bukan sekadar mitos, tetapi kenyataan yang telah berlangsung turun-temurun. Kepanikan warga dan kematian misterius sore itu. Desa kembali diguncang oleh kematian mendadak. Kali ini, salah satu pelaku pesugihan yang dikenal sebagai Pak Karyo ditemukan tewas di rumahnya dengan wajah membiru dan tubuh membengkak. Warga yang melihatnya ketakutan karena kejadian ini terjadi tanpa sebab yang jelas. "Ini kutukan, kutukan sedang kembali," teriak seorang warga. Tak lama setelah itu, dua warga lainnya yang juga terlibat dalam pesugihan ditemukan meninggal dengan kondisi serupa. Dalam waktu seminggu, sudah 5 orang tewas dengan cara yang sama. Warga desa yang awalnya percaya pada kekuatan pesugihan kini mulai ketakutan. Mereka sadar bahwa kekuatan yang selama ini mereka sembah telah berbalik menyerang mereka. Mbah Rekso, dukun yang selama ini menjadi perantara pesugihan, mulai merasa terancam. Ia mengadakan ritual besar di tengah hutan untuk menghentikan kutukan ini. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa ritual tersebut berhasil. Justru, malam itu ia mengalami kejadian mengerikan. Saat sedang bermeditasi, ia merasakan tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Sesuatu seperti menindihnya, membuatnya sulit bernapas. Dari bayangan lilin yang redup, ia melihat sosok hitam besar berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala. "Ini tidak mungkin." Mbah Rekso berusaha bangkit, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sosok itu semakin mendekat dan semuanya berubah menjadi kegelapan. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Mbah Rekso dalam keadaan mengerikan. Mulutnya terbuka lebar seolah berteriak, sementara matanya membelalak ketakutan. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Mereka sadar kutukan telah datang untuk menagih nyawa. Kiai Mursyid berusaha menyelamatkan Disadi tengah kepanikan yang melanda desa. Kiai Mursyid mengumpulkan para warga yang tersisa di masjid kecil desa. Ia berdiri di hadapan mereka dengan tenang. "Saudara-saudaraku, ini adalah akibat dari jalan yang telah ditempuh desa ini selama bertahun-tahun. Kalian telah menjual nyawa manusia demi kekayaan, dan kini kalian harus menghadapi balasannya." "Tapi, Kiai, kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami takut," ujar salah satu warga. "Hanya ada satu jalan keluar, bertaubat dan kembali kepada Allah."
hanya dengan meninggalkan pesugihan dan meminta ampun, kalian bisa terlepas dari kutukan ini. Sebagian warga mulai menangis. Mereka menyadari kesalahan mereka, tetapi ketakutan masih menguasai hati mereka. Kiai Mursyid kemudian mengajak mereka untuk berdoa bersama, berharap agar desa ini bisa terbebas dari kutukan mengerikan yang telah berlangsung sekian lama. Namun, di luar sana, bayangan-bayangan gelap masih mengintai. Kutukan belum sepenuhnya berhenti. Ada harga yang harus dibayar, dan masih ada yang harus menjadi tumbal terakhir. Gangguan yang semakin kuat malam itu. Angin berembus lebih dingin dari biasanya. Kiai Mursyid duduk bersila di ruang tengah rumahnya, membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Sejak ditemukannya kitab pesugihan dan semakin banyak warga desa yang mati, mendadak gangguan di rumahnya semakin menjadi-jadi. Lampu minyak berkedip-kedip, bayangan di sudut ruangan terasa bergerak sendiri. Dari luar rumah, terdengar suara bisikan dan tawa lirih yang menyeramkan. Sesekali terdengar langkah kaki berlarian di atap. Meski ketika diperiksa, tidak ada siapapun di luar sana. Nyai Siti dan Hanan duduk ketakutan di dekat Kiai Mursyid. "Pak, kita harus keluar dari desa ini. Aku merasa ada sesuatu yang terus mengawasi kita," bisik Nyai Siti dengan wajah pucat. Kiai Mursyid menutup Al-Quran yang ada di hadapannya. "Tidak, Nyai. Kita harus bertahan. Jika kita pergi sekarang, desa ini akan semakin jatuh ke dalam kegelapan. Aku harus mengusir pengaruh buruk ini," jawabnya mantap. Ia lalu mengambil air yang sudah dibacakan doa-doa perlindungan dan menyiramkannya ke setiap sudut rumah. Seketika, terdengar jeritan panjang dari luar rumah, seperti suara makhluk yang kepanasan. Nyai Siti kerasukan tiba-tiba. Tubuh Nyai Siti menegang, matanya membelalak dan bibirnya bergetar hebat. "Jangan campur urusan kami, ini bukan urusanmu." Kiap, suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya sendiri, melainkan suara berat dan dalam yang menyeramkan. Hanan menjerit. Tubuhnya bergetar ketakutan. Ibu kenapa?" Nyai Siti berdiri perlahan, tetapi gerakannya kaku, seperti boneka yang digerakkan paksa. Matanya berubah hitam pekat, lalu ia menoleh ke arah Kiai Mursyid dengan tatapan penuh kebencian. "Pergi dari desa ini atau istrimu akan mati." Tanpa ragu, Kiai Mursyid segera membaca ayat-ayat suci dan meniupkan napasnya ke arah Nyai Siti. Tubuh Nyai Siti kejang hebat, lalu terjatuh ke lantai sambil berteriak kesakitan. Sesuatu tampak keluar dari tubuhnya, bayangan hitam berbentuk, menyerupai manusia dengan mata merah menyala. Makhluk itu menjerit dan menghilang dalam sekejap. Nyai Siti pingsan. Hanan segera mendekap ibunya dengan tangisan tertahan. Santet dari Mbah Rekso di sisi lain desa. Mbah Rekso duduk di dalam biliknya. Wajahnya terlihat murka. Ia tahu bahwa Kiai Mursyid telah mengusik keseimbangan desa. "Dasar orang luar, kau bisa menghapus kekuatan yang sudah ada selama ratusan tahun," geramnya. Di hadapannya ada boneka jerami yang menyerupai Nyai Siti. Ia mengambil jarum panjang dan menusukkannya ke perut boneka itu sambil merapal mantra. "Jiwa dan ragamu akan melemah, tubuhmu akan sakit, sampai suamimu tunduk dan menyerah." Malam itu, Nyai Siti kembali menggigil hebat. Demamnya semakin tinggi, tetapi anehnya, tidak ada tanda-tanda penyakit yang bisa dikenali. Seluruh tubuhnya seperti ditusuk-tusuk jarum. Kiai Mursyid menyadari bahwa ini bukan penyakit biasa, tetapi pengaruh santet. Ia segera menyiapkan air ruqyah dan membacakan doa perlindungan. "Ya Allah, lindungilah keluargaku dari kejahatan makhluk dan manusia yang zalim." Doanya lirih sambil menyeka keringat di dahi istrinya. Namun, gangguan tidak berhenti di situ. Tengah malam, Hanan menjerit dari dalam kamarnya. Kiai Mursyid berlari ke kamar anaknya dan menemukan Hanan terduduk di pojok kamar dengan tubuh gemetar. "Ayah, ada tangan hitam dari bawah tempat tidur. Mereka ingin menarikku." ISAKNYA.KYAI. Mursyid segera membaca doa perlindungan dan memercikan air suci ke seluruh ruangan. Seketika, terdengar suara mengerang kesakitan dan suasana kamar kembali normal. Ia kemudian mendekap anaknya erat. "Kita harus tetap kuat, Nak. Ayah tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Perlawanan yang dimulai keesokan harinya, Kiai Mursyid berkeliling desa dan mendatangi beberapa warga yang masih tersisa. Ia mengajak mereka untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan pesugihan. Namun, sebagian warga masih takut. "Mbah Rekso akan marah jika kami menentangnya, Kiai. Kami tidak ingin mati seperti yang lain," ujar salah seorang warga dengan wajah ketakutan. Kiai Mursyid menggeleng.
Mereka yang mati bukan karena menentang pesugihan, tetapi karena dosa mereka sendiri. Jika kalian terus hidup dalam ketakutan, desa ini akan semakin hancur. Kalian harus memilih, tetap dalam kegelapan atau kembali kepada cahaya kebenaran. Warga yang mulai sadar akhirnya setuju untuk mengikuti Kiai Mursyid. Mereka berkumpul di masjid kecil desa untuk melaksanakan salat dan membaca doa bersama. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Namun, di tempatnya, Mbah Rekso semakin marah. Ia merasakan kekuatannya mulai melemah. "Kalau begitu, aku akan menumbalkan mereka semua," serunya. Ia merapalkan mantra terakhirnya, sebuah kutukan yang akan memusnahkan semua orang yang menentangnya. Tetapi, ia tidak sadar bahwa saat itu, kekuatan pesugihan mulai berbalik, menyerangnya sendiri. Pengajian di rumah Kiai Mursyid malam itu, rumah Kiai Mursyid penuh sesak. Beberapa warga yang mulai sadar berkumpul untuk mengikuti pengajian. Mereka duduk bersila di lantai, mendengarkan dengan khusyuk saat Kiai Mursyid membacakan ayat-ayat suci. "Saudara-saudaraku, kita harus bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pesugihan bukanlah jalan yang diizinkan oleh Allah. Lihatlah apa yang telah terjadi di desa ini. Kematian demi kematian menimpa kita semua. Sudah cukup." Suaranya tegas, menggema di antara mereka yang hadir. Beberapa warga mulai menangis, menyesali dosa-dosa mereka. Ada yang sebelumnya terlibat dalam pesugihan, tetapi kini mereka sadar bahwa kekuatan jahat itu hanya membawa kesengsaraan. Namun, tidak semua warga menerima perubahan ini. Masih ada yang takut, masih ada yang setia kepada Mbah Rekso. Ritual gelap. Di hutan di tempat lain, jauh di dalam hutan, Mbah Rekso berdiri di depan altar batu yang dipenuhi sesajen. Lilin-lilin hitam menyala, dan bau kemenyan bercampur darah hewan kurban memenuhi udara. Bersama para pengikut setianya, ia merapal mantra kuno untuk memanggil makhluk yang lebih kuat. "Datanglah wahai penguasa kegelapan, kami memanggilmu, kami memberi tumbal untuk kekuatanmu." Suaranya bergema, diikuti suara gemuruh yang berasal dari bawah tanah. Angin kencang bertiup, dan dari dalam kegelapan, sesosok bayangan besar muncul. Makhluk itu bermata merah menyala. Tubuhnya hitam seperti bayangan tanpa bentuk pasti. Nafasnya terdengar seperti desisan ular yang menyusup ke setiap celah di desa. "Mereka yang menentang kita akan musnah," seru Mbah Rekso dengan penuh keyakinan. Serangan makhluk gaib malam semakin larut. Di rumah Kiai Mursyid, pengajian hampir selesai ketika tiba-tiba angin dingin menyusup ke dalam ruangan. Lampu minyak bergoyang liar, dan bayangan aneh mulai muncul di dinding. Para warga yang hadir mulai panik. "Kiai, ada sesuatu di luar," seru seorang warga ketakutan. Kiai Mursyid segera mengambil air yang sudah dibacakan doa dan menyuruh para warga tetap tenang. "Jangan takut, bacalah ayat kursi bersama-sama." Namun, sebelum mereka sempat memulai, terdengar suara jeritan dari arah kamar Hanan. "Nyai Siti!" Kiai Mursyid berlari secepat mungkin dan menemukan istrinya berdiri di depan anak mereka dengan tubuh gemetar. Di hadapannya, sosok hitam besar dengan mata merah menyala berdiri, menatap Hanan dengan penuh kebencian. "Kalian telah menghancurkan keseimbangan. Anak ini harus menjadi tumbal." Suara makhluk itu bergema di seluruh ruangan. Hanan ketakutan, tubuhnya membeku. Nyai Siti merentangkan tangan, melindungi putranya. "Tidak, ambil aku! Jangan anakku!" Makhluk itu tertawa menyeramkan. "Baiklah, jika itu maumu." Dengan sekali hentakan, sosok itu menerjang ke arah Nyai Siti. Kiai Mursyid berusaha mengusirnya dengan doa-doa, tetapi makhluk itu terlalu kuat. Nyai Siti terlempar ke dinding, tubuhnya bergetar hebat. "Ibu!" Hanan menangis sambil mengguncang tubuh ibunya. Nyai Siti menatap anaknya dengan senyum lemah. "Jangan takut, nak. Ibu selalu bersamamu." Lalu, tubuhnya terkulai lemas. Nyai Siti telah tiada. Kemarahan Kiai Mursyid menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Nyai," suaranya lirih, tetapi ada kemarahan membara di dalam dadanya. Ia bangkit, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah. Dengan lantang, ia melantunkan doa-doa dengan suara menggema. Udara di dalam rumah bergetar, dan makhluk itu menjerit kesakitan. "Kau tidak bisa mengalahkanku." Makhluk itu mengamuk, mencoba menyerang Kiai Mursyid. Namun, cahaya putih bersinar dari tangan Kiai Mursyid. Dengan penuh keyakinan, ia menyiramkan air doa ke arah makhluk tersebut. Sosok hitam itu menjerit. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya suci. "Tidak,
Ini tidak mungkin, raungnya sebelum akhirnya lenyap dalam pusaran angin hitam. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Mereka menyadari betapa berbahayanya pesugihan yang telah mereka anut selama ini. Mereka berlutut, menangis, meminta ampun kepada Kiai Mursyid. Namun, bagi Kiai Mursyid, semua sudah terlambat. Istrinya telah pergi. Ia memeluk tubuh Nyai Siti yang tak bernyawa, menahan isak tangisnya. "Nyai, aku janji, aku akan menjaga Hanan. Aku akan menyelamatkan desa ini," bisiknya. Dan di luar sana, Mbah Rekso mulai merasakan sesuatu yang mengerikan terjadi pada dirinya. Mbah Rekso dan Tumbal terakhir malam itu. Mbah Rekso duduk di dalam gubuk ritualnya. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Sejak kematian Nyai Siti, energi di desa berubah. Kematian itu seharusnya memberi kekuatan lebih bagi pesugihannya. Tetapi justru sebaliknya, ia merasa semakin lemah. Mantra-mantra yang biasa ia lantunkan tak lagi memancarkan kekuatan seperti sebelumnya. Ia menatap bola kristal di hadapannya. Bayangan-bayangan gelap bergerak liar di dalamnya, berbisik dengan suara-suara yang tidak bisa ia pahami. "Kau telah gagal," suara itu berbisik. "Tidak, aku masih bisa memperbaiki ini. Aku hanya butuh satu tumbal lagi." Mbah Rekso bersikeras. Ia tahu siapa yang harus dikorbankan Hanan. Tanpa membuang waktu, ia mengumpulkan beberapa pengikut setianya. "Kita harus menangkap anak itu. Jika ia menjadi tumbal, keseimbangan akan kembali dan kita akan selamat." Pengejaran Hanan sementara itu, Hanan duduk di samping jenazah ibunya, masih menangis. Kiai Mursyid memegang pundaknya dengan lembut, matanya penuh kesedihan. "Nak, kita harus pergi dari sini. Bahaya masih mengintai." Belum sempat mereka beranjak, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Para pengikut Mbah Rekso datang dengan obor di tangan mereka. "Serahkan anak itu!" Salah satu dari mereka berteriak. Kiai Mursyid bangkit menghadang mereka. "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian masih buta? Kalian sudah melihat sendiri akibat dari pesugihan ini. Berhentilah sebelum semuanya terlambat." Namun, mereka tak mendengarkan. Mereka menyerbu ke dalam rumah, berusaha menangkap Hanan. Kiai Mursyid berusaha melindungi anaknya, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Hanan berhasil ditarik keluar, dibawa ke tengah hutan menuju tempat ritual terakhir Mbah Rekso. Pesugihan yang berbalik di tengah lingkaran sesajen yang penuh darah. Hanan diikat di atas altar batu. Mbah Rekso berdiri di depannya merapel mantra dengan suara lantang. Angin bertiup kencang dan dari kegelapan makhluk-makhluk gaib mulai bermunculan. Mata mereka bersinar merah. Tubuh mereka menghitam seperti bayangan yang berdenyut. "Kali ini aku tak akan gagal." Mbah Rekso menghunus belatinya, siap mengorbankan Hanan. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Makhluk-makhluk gaib itu menatapnya dengan penuh kebencian. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara menggelegar. "Kami telah menunggu saat ini, Mbah Rekso. Sudah waktunya kau membayar." Mbah Rekso tersentak. "Apa maksud kalian? Aku telah memenuhi janji. Aku telah memberi tumbal setiap tahun." Makhluk itu tertawa seram. "Tapi tahun ini kau gagal. Dan aturan pesugihan itu mutlak. Jika tumbal tak dipenuhi, nyawamu yang menjadi gantinya." Seketika, tangan-tangan hitam keluar dari dalam tanah, mencengkeram kaki Mbah Rekso. Ia menjerit, mencoba melawan, tetapi tubuhnya mulai tertarik ke dalam kegelapan. Para pengikutnya berteriak ketakutan, berusaha kabur, tetapi satu persatu mereka diseret ke dalam bayangan mengerikan itu. "Tolong, jangan, aku mohon." Mbah Rekso meronta-ronta, tetapi tubuhnya perlahan terkoyak oleh makhluk-makhluk yang selamat. Ini ia sembah. Dalam hitungan detik, ia lenyap tanpa jejak. Hanya suara jeritannya yang masih menggema di udara sebelum semuanya menjadi sunyi. Kebangkitan warga desa Kiai Mursyid tiba tepat setelah semuanya berakhir. Hanan masih terikat di altar, tetapi matanya menatap kosong ke arah di mana Mbah Rekso menghilang. Kiai Mursyid segera melepaskan ikatan anaknya dan memeluknya erat. "Sudah selesai, Nak. Semuanya sudah berakhir." Para warga yang tersisa datang dengan wajah ketakutan. Mereka akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pesugihan yang mereka anut hanya membawa malapetaka. Dengan penuh rasa bersalah, mereka mulai menghancurkan tempat ritual. Gubuk Mbah Rekso dibakar. Sesajen-sesajen dihancurkan dan patung-patung pemujaan dimusnahkan. Api membumbung tinggi ke langit, membawa serta seluruh jejak kejahatan yang pernah terjadi di desa itu. Namun, meski semua telah berakhir, Kiai Mursyid
tahu bahwa luka di hati mereka tidak akan hilang begitu saja. Dan kini, tugas barunya adalah membimbing mereka menuju cahaya yang sebenarnya. Pagi itu, sinar mentari menyinari desa dengan kehangatan yang berbeda. Tidak ada lagi hawa gelap yang selama ini menyelimuti desa. Warga yang tersisa keluar dari rumah mereka, melihat sisa-sisa tempat pemujaan yang telah mereka hancurkan semalam. Api masih mengepul dari puing-puing gubuk Mbah Rekso, seolah menjadi simbol berakhirnya kekuasaan gelap di desa mereka. Kiai Mursyid berdiri di halaman rumahnya, menatap langit yang kini terasa lebih terang. Hanan berdiri di sampingnya. Wajahnya masih terlihat sedih, tetapi ada keteguhan dalam sorot matanya. "Ayah, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir?" tanya Hanan pelan. Kiai Mursyid menghela napas. "Setiap dosa pasti ada akibatnya, nak. Selama kita tetap di jalan yang benar, insya Allah desa ini tidak akan kembali ke kegelapan." Warga memohon bimbingan. Tak lama kemudian, beberapa warga desa mendatangi rumah Kiai Mursyid. Mereka membawa wajah penuh penyesalan. Pak Sastro, salah satu orang tertua di desa, maju mewakili mereka. "Kiai, kami telah buta selama ini. Kami pada pesugihan, mengorbankan nyawa, dan hidup dalam dosa. Kami sadar bahwa semua itu hanya membawa kesengsaraan. Kami mohon, bimbinglah kami menuju jalan yang benar," ucap Pak Sastro dengan suara bergetar. Beberapa warga lain menundukkan kepala, menitikkan air mata. Mereka teringat keluarga mereka yang telah menjadi korban, baik yang meninggal sebagai tumbal maupun yang lenyap akibat pesugihan mereka sendiri. Kiai Mursyid menatap mereka satu persatu. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah bagi mereka. Ia melihat ketulusan dalam mata mereka. Dan sebagai seorang ulama, ia tahu bahwa ini adalah takdirnya. "Jika kalian memang ingin kembali ke jalan Allah, aku akan membimbing kalian," jawab Kiai Mursyid. Warga desa serempak bersujud, bersyukur bahwa ada harapan baru bagi desa mereka. Menghapus jejak pesugihan hari-hari berikutnya, desa mulai berbenah. Para warga dengan sukarela menghancurkan tempat-tempat yang dulu digunakan untuk ritual pesugihan. Patung-patung pemujaan dihancurkan, pusaka-pusaka yang digunakan untuk ilmu hitam dimusnahkan, dan rumah-rumah yang menjadi tempat pemujaan dibersihkan. Kiai Mursyid mengajarkan mereka doa-doa perlindungan dan membimbing mereka dalam salat serta mengaji. Masjid kecil yang dulu hampir tak terurus, kini dibangun kembali. Setiap malam, suara lantunan ayat suci menggema di desa yang dulu hanya dipenuhi bisikan makhluk halus. Duka yang masih ada, namun di balik semua perubahan ini, Kiai Mursyid masih menyimpan kesedihan. Kepergian Nyai Siti meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Setiap kali ia melihat Hanan, ia teringat bagaimana istrinya mengorbankan nyawanya demi anak mereka. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di serambi rumah, Hanan menghampirinya. "Ayah, ibu pasti ingin kita melanjutkan hidup dengan baik. Kita harus tetap kuat," kata Hanan dengan suara lembut. Kiai Mursyid tersenyum tipis, menatap anaknya penuh kasih. "Kau benar, nak. Ibumu telah berkorban demi kita. Kita harus memastikan pengorbanannya tidak sia-sia." Hanan dan janji masa depan. Seiring waktu, Hanan semakin mendalami ajaran agama. Ia belajar langsung dari ayahnya dan mulai membantu mengajar. Anak-anak desa mengaji. Warga desa yang dulu terjerumus dalam kegelapan kini mulai menemukan kedamaian dalam ibadah mereka. Suatu hari, ketika Kiai Mursyid dan Hanan duduk di halaman rumah, Hanan berkata, "Ayah, aku ingin melanjutkan apa yang telah aku ingin menjaga desa ini agar tidak kembali ke jalan pesugihan." Kiai Mursyid menatap anaknya dengan bangga. "Itulah yang diharapkan ibumu, nak. Aku percaya kau bisa menjadi penerang bagi desa ini di masa depan." Hanan mengangguk mantap. Ia tahu bahwa jalannya tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapi semuanya. Ia akan memastikan bahwa desa ini tidak lagi terjerumus ke dalam kegelapan pesugihan. Akhir yang baru hari demi hari berlalu, dan desa yang dulu dikenal sebagai tempat pesugihan kini berubah menjadi desa yang religius. Warga semakin giat beribadah, suara azan berkumandang di setiap waktu salat, dan anak-anak kecil mulai menghafal ayat suci. Desa itu telah kembali bersih, tidak hanya dari jejak pesugihan, tetapi juga dari ketakutan yang dulu membelenggu mereka. Dan di tengah desa, Kiai Mursyid dan Hanan berdiri, menjadi cahaya baru bagi masa depan desa mereka.